Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, siang ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Hanan Abdul Rozak. Sekitar tahun 2-3 tahun yang lalu beliau ini adalah Bupati Tulang Bawang, dan kemudian sejak 2019 beliau ke Jakarta menjadi anggota DPR RI. Nah, nanti kita berbincang-bincang secara mendalam tentang Pak Hanan Abdul Rozak ini. Sebelum podcast ini saya sempat ngobrol, ternyata luar biasa nih pengalaman-pengalaman beliau. Nanti kita bisa tanyakan dan netizen bisa menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Hanan Abdul Rozak. Pak Hanan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Pak Hanan, bisa disebutkan nggak atau bisa disampaikan kegiatan-kegiatan setelah menjadi anggota DPR? Kalau sebelumnya kan Bapak di Tulang Bawang menjadi bupati. Nah, begitu menjadi anggota DPR, apa kira-kira Pak? Kegiatan anggota DPR ini, DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tugas pokoknya itu ada 3 ya, terkait dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, kalau kegiatan sehari-hari ya sidang-sidang. Di masa sidang dia ikut sidang-sidang, biasanya di hari Senin sampai Kamis. Sedangkan hari Jumat, Sabtu, Minggu ada kesempatan bagi anggota DPR itu dalam 1 tahun bisa 8 kali diberi kesempatan untuk kunjungan ke daerah pemilihan di masa sidang. Nah, sedangkan reses itu 1 tahunnya bisa 5 kali reses. 1 tahun bisa. Pada saat reses pun itu ada di lapangan menemui konstituen. Iya. Kira-kira Pak, bedanya bupati dengan anggota DPR apa Pak kira-kira Pak? Bedanya jelas. Bupati itu eksekutif, dia eksekutor Pak. Kalau ini legislator, kita ini legislator. Kalau eksekutor, setiap ada persoalan langsung bisa ambil keputusan. Bisa ambil keputusan, misalnya jalan rusak, bisa segera perbaiki. Tapi kalau legislator dapat laporan jalan rusak, kita sampaikan laporan itu ke para pihak yang bisa memperbaiki jalan itu, seperti itu. Di DPR komisi berapa Pak? Kemudian membidangi apa saja Pak? Alhamdulillah, saya sejak dilantik 1 Oktober 2019 sampai 31 Maret 2021 saya itu ada di Komisi 2 yang membidangi urusan politik, pemerintahan, pertanahan, dan lain-lain ya. Nah, kemudian sejak 1 April 1 April tahun 2021 saya dipercaya, dimutasi oleh fraksi Partai Golkar untuk bertempat di Komisi 4 yang membidangi urusan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan kelautan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Iya. Dari dapil mana Pak? Saya dari Dapil Lampung 2 yang meliputi Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Waikanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Tengah. Ada 7 kabupaten. Bisa diceritain nggak apa yang sudah dilakukan di dapil konstituen di dapil Bapak? Waktu di Komisi 2 ya tentunya terkait dengan pemerintahan desa, terkait dengan sosialisasi aturan-aturan, kemudian pertanahan bagaimana percepatan terkait dengan program PTSP, pendaftaran tanah sistematis lengkap pada saat itu ya. Kemudian setelah di Komisi 2 ini, ini alhamdulillah karena background saya adalah pertanian dalam arti luas, kehutanan juga, kemudian juga pengalaman kerja. Kebetulan saya ini mantan birokrasi, mantan pegawai negeri. Ya, saya ini kalau bisa dikatakan pegawai negerinya itu 28 tahunan ya, sekitar itu. Nah, dari 28 tahun itu sekitar 20 tahunnya itu lingkup kerjanya itu di bidang pertanian. Pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan kelautan, bahkan kehutanan, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Apa kira-kira Pak bidang pertanian yang sudah Bapak lakukan di Dapil 2 Bapak?
Ya, saya tentunya pertama tugas pada saat turun ke lapangan adalah kita melihat situasi lapangan, Ya. faktanya seperti apa, kondisinya seperti apa, persoalan-persoalan apa yang dihadapi petani, walaupun mereka tidak lapor ke saya, dengan kita ada di tingkat lapangan kita mengetahui persoalan. Ya. Begitu juga kita mendengarkan keluhan-keluhan petani, kelompok tani, gapok tani. Kebetulan saya ini juga dipercaya oleh masyarakat Tani Lampung sebagai ketua kelompok kontak tani nelayan andalan Provinsi Lampung. Ya, dengan demikian kalau ke lapangan ya pasti jumpa dengan kelompok tani, gapok tan, kelompok. Kabarnya sesuai dengan kuliah Bapak ya? Ya, kalau ini apa namanya istilahnya tuh? Satu ini ya. Satu linear. Iya, linear. Dari ITB. Ya, linear dengan bidang tugas dengan sejak mahasiswa. Kompetensi, ya sejak mahasiswa gitu. Iya. Gitu. Tadi Bapak sempat mengungkapkan nih, Tribuners, Pak Bang Hanan Pak ya, Bang Hanan aja ya kita panggil Bang Hanan nih, tentang beda organisasi pertanian atau organisasi massa dengan organisasi politik. Iya. Tadi Bapak pernah ceritakan. Bisa diceritakan ke Tribuner Pak, apa itu? Ya, saya ini ketua KTNA Provinsi Lampung ya. Ya. Di KTNA ini organisasinya unik ya. Kalau organisasi yang lain kalau sudah jadi pengurus pusat atau pengurus provinsi, pengurus pusat tidak boleh lagi menjadi pengurus provinsi. Pengurus provinsi harus mengundurkan diri kalau dia dari pengurus kabupaten. Tapi justru di kelompok kontak tani nelayan andalan ini unik ini. Dia untuk menjadi pengurus yang lebih tinggi, misalnya saja menjadi pengurus kecamatan, dia itu harus jadi pengurus gapoktan. Ya. Rata-rata ketua gapoktan itu yang menjadi pengurus tingkat kecamatan. Dan tidak dilepas, begitu dia jadi pengurus kecamatan, yang di gapoktannya tidak dilepas. Begitu juga pengurus kabupaten, dia harus berasal dari pengurus kecamatan. Pada saat dia jadi pengurus kabupaten, dia tidak lepas dari, dan seterusnya. Saya kebetulan ketua pengurus kelompok tani andalan Provinsi Lampung. Saya jadi salah satu ketua di pusat. Tetapi ketua di provinsi tetap saya jabat. Nah seperti itu kira-kira. Ini unik. Jadi tidak mungkin pengurus KTNA itu ya, kecil kemungkinannya, bahkan sedikit sekali yang bukan dari kelompok tani, bukan dari gapoktan, bukan dari KTNA. Kebetulan saya di daerah pada saat saya jadi bupati, saya ikut bertani juga ya, nanam karet, nanam singkong dan beternak ikan. Kita membentuk kelompok tani di sana sekaligus pendekatan ke masyarakat. Saya ada di dalam kelompok tani, jadi saya ini pengurus kelompok tani juga, pembina kelompok tani di tingkat lapangan. Makanya bisa jadi. Itu sangat luar biasa loh organisasi KTNA ini. Jadi bagaimana kan selama ini kadang-kadang antara organisasi di pusat dengan organisasi di provinsi dengan organisasi di kabupaten kota terputus kadang-kadang Pak. Benar nggak? Nah. Kalau ini nyambung. Saya nggak tahu apakah ini bisa diterapkan di organisasi yang lain atau di organisasi politik kayaknya sulit Pak ya. Sulit ya karena dia komando dia. Jadi kalau sudah jadi pengurus seperti saya sekarang di Wakil Bendahara Umum Partai Golkar di DPP, ya saya tidak bisa lagi jadi pengurus di Provinsi Lampung. Sebelumnya pengurus DPD Provinsi Lampung di Partai Golkar seperti itu. Ini, Bang Hanan. Tadi Bang Hanan kita tahu bahwa Bang Hanan ini sangat konsen dengan dunia pertanian. Dan kita lihat bahwa Pak Gubernur Arinal ini juga konsentrasi dengan masalah pertanian. Pada saat CEO kami berkunjung ke beliau, kebetulan CEO kami ini kenal dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Waktu itu diteleponkan Syahrul Yassin Limpo, kemudian dikasihkan sama Pak Gub telepon itu. Wah senang beliau, karena sama-sama bidang pertanian. Nah Bang Hanan, kira-kira bagaimana prospek? Kita tahu bahwa Pak Gubernur juga ada program Lampung Petani Berjaya. Nah kira-kira seperti apa Pak prospek pertanian di Provinsi Lampung? Ya saya kira gini ya, jadi Lampung ini adalah bumi agribisnis. Bahkan sudah dicanangkan sejak tahun 2004 ya, sudah dicanangkan Lampung ini bumi agribisnis. Ekonominya sangat tergantung daripada kegiatan pertanian, usaha tani, masyarakat tani di Lampung. Nah jadi kalau dikatakan prospek ya
pasti prospektif. Ya. Contoh kita penghasil kopi yang cukup besar ya, terbesar, kemudian singkong ya, terbesar di Indonesia, padi di urutan kalau tidak salah kelima gitu ya, kemudian apa namanya jagung juga kita potensial. Jadi luar biasa, apa namanya kegiatan ekonomi Lampung ini sangat didukung oleh pertanian ini, ya. Yang berproduksi masyarakat tani tentunya. Ya. Kalau yang besar-besar ya tentunya dapat dipastikan lah menggunakan teknologi yang cukup baik. Nah ini yang masalahnya yang di masyarakat tani kita, yang petani-petani kecil ini. Nah ini yang perlu. Kira-kira apa Pak pendapat Bapak atau saran Bapak terhadap petani-petani kita nih biar lebih maju gitu? Ya, jadi sebenarnya yang namanya kegiatan usaha tani itu mirip-mirip dengan industri juga. Ya. Usaha tani itu di situ tentunya kegiatan usaha tani dalam rangka peningkatan nilai tambah yang dilakukan oleh petani. Ya. Ya contoh saja dia tanam 30 kg benih padi. Ya. Setelah diproses, dibudidayakan, 3 bulan 100 hari kemudian ya, itu bisa menghasilkan 6-7 ton. Bayangkan dari, nah ini proses nilai tambah, ada nilai tambah. Untuk nilai tambah ini harus ada di situ masuk teknologi. Nah untuk masuk teknologi ini tentunya perlu dukungan modal. Dukungan sarana prasarana, ya, mesin permesinan dan sebagainya. Nah inilah kesulitan petani kita. Kadang-kadang mereka sulit ya. Untuk kaitan dengan bagaimana misalnya mereka akan meningkatkan percepatan olah tanah, kesempurnaan olah tanah, perlu mesin-mesin karena harganya mahal, ya itu yang nomor sekian, kalaupun akan mereka usahakan. Biasanya mereka tidak terpikir. Nah kita bersyukur pemerintah pusat, Kementerian Pertanian sudah beberapa tahun terakhir ini untuk bantu ya, mesinisasi, mekanisasi pertanian sangat luar biasa ya, termasuk di Provinsi Lampung ini. Kalau kita lihat di lapangan sudah banyak sekali bertebaran itu ya mesin-mesin pertanian yang dibantukan oleh Kementerian Pertanian. Ini saya kira udah tepat program ini, karena tidak terpikir oleh petani. Bayangkan saja kalau dia punya lahan 1 hektar, kalau dia bisa 2 kali tanam, 1 tahun tuh hanya 12 ton. Kalau kali 4.000, 48 juta. Ya, penghasilan dia itu dikurangi biaya ininya, biaya usaha taninya sekitar 15 juta, 33 juta. Penghasilan dia dalam 1 tahun dibagi 12 ya sekitar 2,5 sampai 3 juta per bulan untuk ngurus rumah tangganya. Nah ini penghasilan petani ini jadi persoalan. Oleh karena itu di Lampung ini kita bersyukur Pak Gubernur menginisiasi ada namanya program Kartu Petani Berjaya. Itu kegiatan bukan hanya kegiatan on farm, itu dia di luar petani. Justru yang mendapat perhatian berlebih yang cukup banyak itu di luar usaha taninya. Modal lewat kur, tapi kur, misalnya kur dia memperoleh kur tidak diarahkan untuk apa namanya on farm, tetapi yang off farm. Ya. Misalnya saja dia sudah punya sawah, ya kalau bisa dia punya usaha ternak, usaha-usaha yang lainnya seperti itu. Supaya pendapatannya bisa nambah. Tadi itu hanya 33 juta, kalau bagi 12 ya sekitar 2,5 sampai 3 juta per bulan gaji petani itu. Dia harus sekolahkan anak, harus bayar pajak mungkin nih, PBB harus apa. Nah, seperti itu. Jadi tentunya Pak, Kartu Petani Berjaya ini sangat sinkron dengan bidang Bapak ya, sebagai Komisi 4 kan pertanian ini. Nah, apakah selama ini ada hubungan atau kontak-kontak sehingga kegiatan lokal Provinsi Lampung ini juga sangat terhubung dengan pemerintah pusat, khususnya di lingkungan DPR. Dalam arti gini, apakah Bapak pernah memperjuangkan pertanian di rapat-rapat sidang komisi di DPR? Oh jelas Pak, itu saya ini hampir setiap 2 minggu sekali atau paling lambat 1 bulan sekali itu 7 hari, 3 sampai 7 hari itu ada di lapangan. Di lapangan tuh benar-benar di masyarakat tani. Nah saya mendapatkan informasi-informasi, melihat situasi. Nah inilah yang saya bawa ke Jakarta. Begitu juga ada informasi-informasi yang apa namanya emergensi, misalnya ada telepon bendungan jebol, ada serangan hama tikus, itu cepat
Dengan teknologi sekarang kita bisa cepat konfirmasi langsung ke Pak Dirjen, tidak perlu lewat menteri kalau yang hal-hal teknis kan seperti itu. Nah begitu juga pada saat rapat-rapat baik dengan menteri maupun dengan level eselon 1 itu kita sampaikan. Nah contohnya saja ya, ada program perbaikan pasca panen misalnya dari perbaikan pasca panen dari pusat ada program bagus itu ya. Nah, akan membantu misalnya mesin pengering vertical dryer kapasitas 30 ton ya, yang harganya cukup mahal. 3 miliar lebih ya. Begitu juga yang 10 ton 2 miliar lebih. Nah, saya tidak sependapat dengan program ini. Nah, saya sampaikan di lapangan yang namanya petani. Begitu dia panen dengan mesin, dia sewa combine harvester, pada saat itu langsung dijual. Tidak mereka keringkan lagi. Kalau dikeringkan juga mau apa lagi? Akan ada stagnasi. Dijual ya. Nah kemudian sebagian dikeringkan itu untuk makan kebutuhan pangannya. Ya. Kalau kita bantu kelompok tani Gapok Tani itu dengan mesin pengering misalnya, ya, dengan mesin pengering ada nggak petani yang datang bawa gabahnya ke tempat pengeringan, kemudian dia bayar sewa mesin pengering itu, baru tidak itu sangat kecil. Oleh karena itu saya minta yang dibutuhkan petani mendesak adalah alat panen. Combine harvester. Nah, alhamdulillah disetujui. Contoh seperti itulah kira-kira aspirasi disetujui itu ya? Dari anggaran 3 sampai 3,5 miliar saya bisa dapat combine harvester 5 unit. Saya bagikan ke kelompok-kelompok ya. Dan dikelola secara profesional dan petani harus mendapat manfaatnya. Kalau sewa misalnya 1 hektarnya di musim rendengan 2,4 juta sewa panen ya. Kalau karena itu bantuan pemerintah kita minta jangan 2,4 juta, cukup dengan 2 juta. Nah seperti itulah kira-kira. Wis luar biasa nih. Ini istilahnya sudah menguasai A sampai Z di bidang pertanian nih Bang Hanan ini. Nah seandainya Bang Hanan ada petani misalnya atau kelompok tani di luar KTNA misalnya, ingin diskusi dengan abang atau petani mandiri diskusi, pingin tahu masalahnya, boleh nggak Pak? Oh silakan. Nah, jadi yang namanya gini Pak, jadi KTNA itu adalah kontak tani nelayan andalan. Di level di tingkat yang paling bawah itu ada namanya kelompok tani. Kelompok tani itu tempat berkumpulnya para petani yang punya kepentingan bersama, baik atas dasar hamparan maupun atas dasar domisili. Dia bisa saja berkelompok karena domisili tempat tinggal. Bisa juga karena hamparan sawahnya dia berkelompok. Nah itu kan. Nah ketua dari kelompok ini namanya kontak tani. Ketua ini kan. Terus naik ke atas di tingkat kabupaten ada Gapoktan, ketua Gapoktan. Di tingkat kecamatan ada namanya KTNA. Kontak tani nelayan, ada A-nya itu andalan. Berarti orang-orang yang terpilih ada kemampuan khusus, kemampuan manajerial dan sebagainya, dia bisa menjadi memimpin para petani di tingkat kecamatan. Nah seperti itu KTNA itu adanya mulai dari tingkat kecamatan terus sampai tingkat pusat. KTNA. Jadi kalau yang tidak berkelompok ya tentunya dia tidak, sebenarnya dia terputus akses ini, akses pembinaan, tetapi dia tidak, itu namanya kita juga warga masyarakat tani, apapun kepentingannya. Jadi disarankan berkelompok Bang. Nah, sedapat mungkin. Karena apa? Sapu lidi ya. Kalau satu itu, ya paling untuk apa? Mudah patah. Tapi kalau digabungkan lidi ini 500.000 dipatahkan nggak bisa patah, bisa untuk nyapu dan sebagainya. Jadi seru ini Bang Hanan nih. Jadi Tribuners, kalau dari pembicaraan tadi saya bisa mengambil kesimpulan Bang Hanan ini energik sekali orangnya, dan sampai sekarang pun pemikirannya sangat cerdas. Kemudian Bang Hanan ini bisa kita kaitkan dengan pertanian dan juga kita kaitkan dengan politik. Nah di sesi yang pertama ini kita kaitkan dengan pertanian. Nah sesi kedua nanti kita kaitkan dengan politik. Nah gitu aja Tribuners ya. Sampai jumpa di sesi yang kedua. Kita akhiri dulu sesi yang pertama. Terima kasih.
Baik Tribuners, kita bertemu lagi dalam sesi yang kedua. Seperti saya bilang tadi, bahwa ngobrol dengan Bang Hanan Abdul Rozak ini ada dua. Yang pertama pertanian tentu saja, dan yang kedua beliau ini politik juga. Jadi pertanian, pegawai negeri, politik. Nah kali ini kita mau coba ngobrol-ngobrol soal politik, karena Bang Hanan juga salah satu jago lah di Provinsi Lampung ini. Bang Hanan, pada saat Bang Hanan ikut pencalonan pemilihan Bupati Tulang Bawang yang kedua, kalah. Yeah. Kalau boleh tahu kenapa, Bang? Kalah ya banyak sebab ya. Ya. Kemudian yang yang di luar perhitungan kita karena kita terlalu meyakini ya. Oh, terlalu meyakini hasil survei. Emang surveinya benar. Oh. Ya. Jadi pada itu kan ada 15 kecamatan ya. Dari 15 kecamatan itu ada 8 kecamatan yang sangat unggul, bahkan waktu itu di atas 75%, ada yang 80% hasil survei. Emang kenyataannya seperti itu. Yeah. Kemudian 7 kecamatan itu masih di bawah 50%. Nah, itu kira-kira 1 bulan atau 1,5 bulan sebelum pencoblosan. Nah, sehingga kita lalai dengan yang 8 kecamatan yang sudah itu kita gempur di yang 7 kecamatan itu. Ya. Nah, selain itu banyak faktor. Banyak faktor ya. Ya Siap. tim juga ya. Tim ini contohnya saja karena sudah merasa survei tinggi, ya tim ini tidak dapat dikatakan yang lalai. Ya, leha-leha. Nah, sementara yang 7 yang kita gempur ini, nah justru saya menangnya di 7. Duh, berbalikan Bang ya. Terbalik, yang 7 menang yang 8. Nah, ini pengalaman. Iya, pengalaman. Ya, pengalaman betul. Artinya apa? Kita harus mengantisipasi segala sesuatunya. Kebetulan saya ini mohon maaf. Saya ini ya bisa dikatakan teknolog ya, saya ini teknokrat, bukan politisi. Oh, bukan saya politisi. Ini siap, kita ralat. Saya ini teknisi, tetapi untuk gerakan-gerakan yang terkait dengan politik, ya tentunya saya menggunakan logika-logika di yang teknologi, yang empirik gitu, dan memperhatikan itu. Ya. Nah, gitu. Nah, begitu Abang mengikuti pilkada, lalu kemudian ke DPR, benar nggak Bang? Ya. Apa ada waktu dalam strategi Abang, pemikiran Abang? Atau
Kenapa DPR yang dipilih? Jadi begini, waktu selesai menjabat bupati, itu kan kita pemilihan bupatinya 1 tahun sebelum berakhir masa jabatan. Nah, sehingga saya ada kesempatan meneruskan jabatan setelah kalah itu sampai di Desember sekitar 10 bulan ya. 2017? Iya, 2017 itu ada 10 bulan yang saya sempat berinteraksi dengan berbagai pihak. Nah, kebetulan saya ini kan sebelumnya dulu itu ya kader Partai Golkar ya. Saya sebelum reformasi sempat menjadi ketua biro DPD Golkar Provinsi Lampung, ketua biro. Kemudian saya ditugaskan di Tulang Bawang, merintis terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang. Saya juga ditugaskan oleh Partai Golkar Provinsi Lampung pada saat itu diberi mandat untuk membentuk Golkar di Tulang Bawang. Waktu itu sempat jadi pengurus juga di sana. Nah, setelah pensiun di 2016 ya, kemudian tidak menjabat lagi jadi bupati, di kawan-kawan dari Golkar yang ngajak lah ya, kami diajak untuk bergabung kembali. Untuk saya diberi kepercayaan jadi pengurus provinsi oleh Pak Rinal Junaidi ketuanya. Nah, kemudian ya dalam perjalanan pada saat mau pemilu ya kan calonnya harus 10 setiap dapil DPR RI itu ya Pak? DPR RI 10. Nah, mungkin di apa istilahnya dikalkulasi ya saya masuk di situ. Iya, karena dianggap punya masa. Nah, tapi saya ditaruh di nomor 4 ya. Nomor 4, makanya saya heran kok bisa jadi di nomor 4. Oh, kok bisa jadi Bang? Nah, nomor 1 ya pastilah. Padahal 2 kursi di dapil Abang deh. 2 kursi. Nomor 1 pasti. Waktu itu Pak Haji Samsudin nomor 1 kan. Nomor 4 ini saya sebenarnya, waduh ini kecil kemungkinan bisa terpilih. Rupanya karena saya banyak berinteraksi dengan masyarakat, sudah itu apa saya ya rajin ke lapangan lah ya. Ya mereka nyoblosnya nomor 4 gitu ya. Di Tulang Bawang itu dicari. Kalau nomor 4 itu kan nggak mungkin asal coblos, pasti dicari kan? Dicari bener Bang. Karena nggak ada fotonya kan nggak ada. Yang ada itu gambar Golkar tuh nomor 4. Udah itu saya di nomor 4. Nomor 4 pasti dicari. Oh, ini dia nama Pak Hanan, coblos. Nah, makanya saya terima kasih dengan masyarakat. Saya bilang saya sangat terima kasih dengan masyarakat yang memilih saya. Ini amanah yang diberikan rakyat kepada saya. Oleh karena itu pada saat saya diberi kesempatan menjadi anggota dewan ini, DPR ini, saya banyak di lapangan. Hampir rasa terima kasih pada masyarakat karena sangat mengejutkan. Nomor 4 bisa jadi. Bisa jadi. Itu ceritanya, Mas. Nah, Bang Hanan, enggak apa-apa kita ceritain dikit. Abang tadi di sebelum podcast sangat bagus bagaimana cara menjadi anggota caleg. Gak apa-apa Bang ya? Oh, ini kalau teknis rahasia. Jangan itu ya, rahasia. Sebenarnya menarik. Kalau Tribuners ada yang tertarik langsung japri aja Bang Hanan ini. Nah, Bang Hanan, dulu waktu menjadi anggota Bupati Tulang Bawang tahun 2012 sampai 2017, benar nggak Bang? Iya, Bupati Tulang Bawang dulu. Apa yang sudah Bang Hanan lakukan? Saya kalau di pemerintahan ya saya ini kan pegawai negeri. Kebetulan dulu waktu pemekaran Kabupaten Tulang Bawang saya termasuk yang dari 105 personil yang dikirim oleh Pak Pujono Pranyoto pada saat Gubernur Lampung, salah satunya saya ya. Selesai di 20 Oktober 95 pada saat itu, kemudian 20 Maret 97 Tulang Bawang itu diresmikan sebagai kabupaten definitif. Saya langsung ditunjuk sebagai kepala dinas pertanian. Nah, pada saat itu jadi saya awal karir saya di situ ya. Terus 6 tahun di dinas pertanian, dipindah lagi ke dinas perkebunan kehutanan, dipindah lagi ke dinas perikanan kelautan, dipindah lagi ke dinas peternakan oleh pimpinan kan, oleh bupati yang jadi atasan saya. Kemudian saya diminta atau dimutasi ke Provinsi Lampung, menjadi ya pertama wakil kepala dinas sosial, kemudian wakil kepala dinas tenaga kerja. Selanjutnya ya hampir semua dinas lingkup pertanian, ya pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, ya hampir 1 tahun, 1,5 tahun saya jadi pimpinan di situ. Bahkan sekretaris DPRD Provinsi Lampung saya sudah pernah di situ. Sempat juga jadi asisten 2 gubernur bidang ekonomi, kemudian juga ya
diberi kesempatan juga jadi pejabat bupati di Tulang Bawang Barat selama 6 bulan ya, mempersiapkan pemilihan bupati. Nah, kemudian ya itu menjadi bupati. Menjadi bupati. Nah, saat itu apa aja yang sudah Abang lakukan pada saat menjadi bupati itu? Pejabat bupati. Bukan, kan definitif. Sempat. Dia definitifnya di Tulang Bawang. Oh iya, Tulang Bawang. Nah, dia 5 tahun. Jadi saya pada saat kampanye ya, pada saat kampanye sosialisasi dengan masyarakat, saya tidak janji apa-apa. Hanya saya bilang kalau saya jadi terpilih jadi bupati, apa yang saya lakukan adalah membangun dari kampung. Membangun dari kampung. Itu tagline-nya. Nah, begitu terpilih, ya tentunya omongan ini saya pegang. Iya. Nah, saya mau menggagas ada program namanya Gerakan Serentak Membangun Kampung. Gerakan Serentak Membangun Kampung ini ada di situ ada demokratisasi pembangunan, ya. Ada perencanaan, ya. Kemudian ada ini Pak, apa namanya, kegotong royongan, semangat kegotong royongan, ada di situ. Di konsep itu ya. Sudah Abang lakukan waktu 5 tahun itu Iya, kita konsep, kemudian kita realisasikan, kita dampingi selama 5 tahun. Setiap desa sebelum ada dana desa ini ya, sebelum ada dana desa kita sudah mengucurkan. Waktu saya jadi bupati di Tulang Bawang tuh setidaknya setiap desa itu 200 juta tanpa satupun desa yang bahkan kelurahan pun dapat 200 juta per desa, seluruhnya dapat, dan mereka bebas. Uang ini untuk apa? Tapi untuk pembangunan infrastruktur. Yang penting infrastruktur. Ya, apa memperbaiki jalan, apa buat gorong-gorong, apa talut dan sebagainya. Alhamdulillah, 5 tahun tanpa putus. Bahkan banyak desa-desa yang sudah laporan. Tadinya sebelum ada program ini, satu batu hitam pun belum ada di jalan di desa. Ada desa yang kayak gitu. Iya. Nah, begitu sudah 5 tahun, alhamdulillah. Jalan. Ondorlah, dia paling tinggal berapa ratus meter lagi yang belum selesai ya. Nah ini itulah salah satu yang ini. Membangun dari kampung. Itu juga tagline-nya nih. Terus Bang. Gerakan Serentak Membangun dari Kan kampung. hanya 5 tahun tuh. Iya. Apa cita-cita Abang yang belum tercapai? Nah, ketika ikut pilkada jadi nggak dilakukan. Apa itu? Ada nggak? Ya, tadinya gini, kita kan berpikirnya terstruktur, sistematis dan berkelanjutan ya program-program itu. Harapan saya tadinya kalau jadi terpilih lagi, ya kita tentunya akan kita beri kepercayaan rakyat, ya, kepercayaan desa, kampung itu, pokmas yang kita beri kepercayaan dengan uang 200 sampai 250 juta per tahun mengelola itu untuk pembangunan. Sampai saya berakhir masa jabatan tidak ada satupun kepala desa, tidak ada satupun pokmas yang bermasalah hukum. Ya. Artinya apa? Pengawasannya ketat. Pengawasan ketat dan dilaksanakan dengan baik. Saya berpikir waktu itu, wah kalau saya terpilih lagi, kenapa tidak? Kita bisa bantu sampai 1 miliar per desa. Oh, mau ditingkatkan, ditingkatkan. Bang, ya? Yang tadinya onderlah kita aspal, kita apa namanya di lapen misalnya dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi pertanyaan saya itu pinginnya begini, Bang. Nah, ini kan belum ada yang tersenggara, yang belum dilakukan. Berarti 2024 harus kembali lagi untuk melakukan itu, Pak. Itu kita tidak berpikir seperti itu. Oh ya, siap. Kalau saya ini termasuk orang yang untuk urusan-urusan itu menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Amin. Yang penting sekarang ini diberi amanah jadi anggota dewan, berbuatlah yang terbaik sebagai legislator ya. Berbuat yang terbaik. Kalaupun nanti ya akibat kita berbuat baik, berinteraksi dengan masyarakat, kita dikasih rezeki lagi, dipilih lagi jadi anggota DPR RI, alhamdulillah. Kan gitu. Dipilih yang lain itu ya kita nggak bisa ini, namanya sekedar Yang Maha Kuasa. Iya. Coba kalau pemilihan umum ya, makanya saya bilang kehendak Yang Maha Kuasa. Nggak ada yang tahu itu apa yang dicoblos masyarakat itu. Ngomong, Pak saya milih Bapak, saya pendukung Bapak. Waktu ngomong, tapi waktu dia nyoblos, bagaimana kita buktiin dia milih kita? Nah seperti itulah yang ngegiringnya Yang Maha Kuasa. Ya, amin. Waktu keluar dari pintu pagi-pagi mau ke TPS, dia mau nyoblos saya Pak. Begitu sampai di TPS dia berubah. Bisa terjadi. Jadi serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kemarin dapat suara berapa? Yang mana itu? Di DPR RI yang waktu pemilihan. Ya, kalau boleh tahu, Pak. Ya sebenarnya sedikit Pak. Ya sekitar 31 sampai 32 ribu. Dari tulang bawang ya? Iya. Dari tulang bawang aja ya? Dari tulang bawang ya sekitar 20-an ribu lah. Alhamdulillah bisa dapat kursi kan. Ya.
Bang, pertanyaan pamungkas. Ya. Orang kan pasti kan bertanya, apa kemudian langkah politik dari Hanan Abdul Razak ini, kira-kira? Kalau individu saya kira saya normal aja Pak. Ya. Semua aspirasi, apalagi ada bagian-bagian aspirasi yang bisa saya bawa ya. Aspirasi masyarakat bisa mendapat respon dari pemerintah pusat, terutama mitra kerja saya. Nah itu saya bawa Pak. Saya sampaikan langsung kepada masyarakat, kita dampingi dengan BIMTEK dan sebagainya, bimbingan teknis, dan saya hadir di situ. Ya saya tidak tidak merasa capek atau apa, saya selalu ada di lapangan. Di 7 kabupaten itu. Nah, tapi penekanannya tentunya ada kabupaten-kabupaten tertentu yang mendapat perhatian khusus ya. Ada yang ini karena tergantung kesempatan kita untuk berinteraksi ya, seperti itu. Baik Bang, ini kan podcast ini adalah terkait dengan ulang tahun Tribun Lampung yang ke-13. Kami kemudian menyelenggarakan live Tribun TV Lampung selama 13 jam. Antara lain berisi podcast dengan Abang. Ini Abang ini yang pertama. Jadi kita taping, nanti akan kita siarkan seluruhnya sampai 13 jam itu dengan tokoh-tokoh lain, dengan liputan-liputan lain pada tanggal 8 Juni. Nah Bang, kira-kira pendapat Abang, saran Abang, atau yang dalam pemikiran Abang tentang Tribun Lampung itu apa? Saya kira kritik-kritik untuk kami. Tribun Lampung sudah benar ini apa yang dilakukan Tribun Lampung, segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi kemudian minat masyarakat, terutama para pembaca, pendengar maupun pemirsa, viewers ya. Jadi menyesuaikan itu. Kalau tidak ya ketinggalan. Nah, saya dengar ini sudah cukup, udah on the track lah apa yang dilakukan oleh Tribun Lampung ini. Dengan tidak mengesampingkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, media cetaknya tetap terbit. Kita pertahankan. Alhamdulillah. Digitalnya kita majukan. Iya, digitalnya dimajukan. Gitu. Baik, Bang Hanan Abdul Razak, terima kasih. Demikian Tribuners, ngobrolan santai kita sambil ngopi dengan Bang Hanan Abdul Razak. Terima kasih partisipasi para Tribuners. Selamat sore, Tribuners.